Shalom, selamat malam teman-teman. Hari ini kita masuk kelas opini yang ke-14. Judulnya Rat Race ya. Jadi seperti orang berjalan di dalam roda gitu ya. Nah, gambarnya ini menarik ya. Gambarnya orang pakai pakaian jas dasi dengan koper. Terus ada sayap Superman gitu ya. Nah, ini kelihatan dari tampilannya ini orang bisnismen yang sukses gitu ya. Ya, dia lari sukses. Jadi secara duniawi sukses. Ya, tetapi kesuksesannya itu kok dia terjebak gitu loh. Di dalam roda rat race itu. Jadi secara duniawi, secara jasmani, keuangan dia banyak duitnya ini, orang kaya. Tapi hidupnya terjebak. Nah, tapi karena kita itu berbicara ini kelas rohani, jadi ini dirohanikan gitu ya. Nah, dirohanikan ya. Tadi di awal saya tanya teman-teman, ini judulnya apa? Yang paling enak tadi saya lupa tanya lagi ya. Nanti saya tanya. Tapi saya beri judul ini. Judulnya adalah Jebakan Kematian dalam Hidup. Gitu ya. Orang yang hidupnya hanya mengejar uang. Di mata Tuhan dia itu tidak kemana-mana. Dan dia terjebak nantinya. Dan makanya saya bilang jebakan kematian. Ya, dalam hidup. Dia tidak kejar Tuhan, dia kejar uang, dia kejar mamon. Ceritanya begitu. Ya, makanya saya ngomong jebakan kematian. Dia nggak kejar Tuhan hidupnya. Ya, bisa orang Kristen? Yes, bisa orang Kristen. Bahkan orang Kristen dekat ke Tuhan untuk cari duit, ya banyak juga. Ya, dari jenjang banyak strata sosial bisa begitu, nggak peduli ya. Jadi orang itu jebakan kematian, yes mati binasa nanti ujungnya. Kalau dia tidak keluar dari roda rat race itu ya. Oke, jadi judulnya jebakan kematian dalam hidup. Yaitu berjalan tapi tidak maju. Alias berjalan di tempat. Atau bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bergerak tapi gak maju. Gitu ya. Itu gambaran-gambarannya. Ya, oke. Sekarang kita baca. Ya, kita pakai ayat biar bagus. Ayatnya itu teman-teman udah tahu semua dan udah biasa dibahas di RA ya. Cuman ini kan bagus disangkutkan di dalam rat race ya. Oke, Yohanes 12 ayat 35 dikatakan gini. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Nah ini ayatnya yang terakhir, ia tidak tahu kemana pergi. Kalau seseorang nggak tahu kemana pergi, itu pasti orang itu terjebak di dalam rutinitas kesehariannya yang seperti itu gambar. Dan itu adalah di dalam kegelapan. Kenapa ngomongnya kegelapan? Karena dia nggak bisa lihat depan. Dia nggak bisa lihat depan. Dia nggak punya depan. Dia nggak punya pandangan depan. Dia berada di dalam kegelapan. Nah itu dia nggak tahu. Mau kemana pergi nggak tahu. Ya, ini kita artikan secara rohani ya. Jadi dia nggak tahu sebenarnya. Kalau Sally tadi ngomong, dia mikir dia itu tahu gitu loh. Tapi sebenarnya dia nggak tahu gitu loh. Dia udah terjebak dengan mamon itu. Rutinitas. Jadi kesehariannya, pikiran, perbuatan semua dicurahkan cuman ngejar duit. Itu kita ingat di Wahyu Jemaat Laodikia. Aku kaya dan memperkaya diriku. Tetapi Tuhan ada di luar hatinya. Tuhan ketuk hatinya. Aku mau masuk makan dengan kamu. Ya kan? Masuk surga enggak? Enggak. Ya, dia berjalan dalam kegelapan. Enggak. Ya, ini orang Kristen yang tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Orang Kristen tapi keduniawian, kedagingan banget. Jadi itu namanya terjebak
Ya, di dalam rutinitas yang mematikan. Gitu ya. Nah, kita baca ayat pendukung-pendukungnya ya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau dia di dalam hidup berjalan dalam kegelapan, berarti dia nggak punya terang. Dia nggak bisa lihat terang. Kenapa dia nggak bisa lihat terang? Karena dia nggak punya pelita yang menyala. Kalau gadis bodoh itu punya pelita tapi padam. Yes, itu sama. Dia berjalan dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana pergi. Itu gadis bodoh. Seperti gambaran tadi cocok dengan gadis bodoh. Nah, dia nggak punya terang. Dia nggak punya pandangan ke depannya itu nggak bisa dia lihat. Ya, jadi dia tahu firman, tapi mati pelitanya. Ya, firman itu pelita. Ya, tapi dia tidak menyala pelitanya ya, karena nggak ada minyak cadangan. Oke, Mazmur 119 di ayat 130. Ya, ini ayat-ayat peneguhan aja gampang loh. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, ketika firman tidak tersingkap, itu berarti masih gelap. Kita tahu firman, tapi kegelap, kita nggak tahu kemana pergi. Tuntunannya nggak ada karena nggak ngerti. Ketika tersingkap, oh iya ngerti, baru memberi terang. Jadi pelita menyala itu apa? Mengerti akan firman Tuhan. Nah, begitu terang terjadi, itu kita ada melihat di depan. Jadi kita tidak lagi dalam kegelapan. Ya, di Yohanes 12:35, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ketika terang itu sudah tersingkap, ia tahu kemana ia pergi. Yaitu langkah daripada firman itu. Itu adalah penerangan jalan ke depan. Nggak punya terang, pasti hidupnya di dalam jebakan ratis tadi. Ya, oke. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu ini bahasa Inggrisnya vision. Vision itu adalah visi. Jadi kalau orang nggak punya visi, nggak punya yang kedepannya terang dari firman itu, ini visi dari Tuhan ya. Bukan visi-visi pribadi manusia kedagingan, visi cari duit, bukan. Visi dari Tuhan. Yaitu yang Tuhan mengungkapkan, yang masa depan, langkah depan kita. Ya, kalau nggak punya itu, liarlah rakyat. Liar itu mau semau gue. Ya, tapi bahasa Inggrisnya itu perish. Perish itu binasa. Jadi kalau kita nggak punya pandangan depan, pelita menyala, firman tersingkap dari Tuhan, itu kita binasa. Gitu ya, karena kita jalan di dalam kegelapan. Nah, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hukum apa? Kok ada sangkut pautnya hukum? Ini satu ayat ini, 2 baris doang. Ya, itu firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan yang tersingkap, yang kita tahu itu hukum. Hukum itu udah ndak bisa, ndak dan harus diikuti. Ya, ini hukumnya itu Tuhan loh, bukan hukum dari manusia loh ya. Pasti tahulah teman-teman, kalau ngomong hukum alam ini gravitasi, contoh ya kan, kita lempar barang itu kan jatuh ke bawah, itu kan hukum namanya, hukum gravitasi. Nah ini perkataan Tuhan itu hukum seperti itu. Itu udah baku, solid, nggak bisa ditawar-tawar. Gitu ya. Nah itu cerita mengenai terang itu. Yang mata kita lihat, jadi langkah kita itu keluar daripada roda ratis tadi. Oke, 1 Korintus 9, 26, 27 dikatakan gini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. No, Rasul Paulus ngomong, aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau orang itu berlari tanpa tujuan Tuhan, berarti dia berlari itu mengejar tujuannya. Ya gak jauh-jauh lah, mamon. Pengen kaya, gak jauh-jauh.
Nah, begitu orang itu tidak mempunyai tujuan rohani yang Tuhan tetapkan, gak punya pandangan depan, dia akan terjebak di dalam rat race otomatis. Otomatis. Dan itu jebakan kematian. Kalau dia nyaman mapan di sana, dapat duit banyak, Tuhan sudah bilang, orang kaya sukar masuk surga. Karena dia mapan, duitnya banyak, gak butuh apa-apa. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ya. Nah, jadi pertama kita harus punya terang di depan. Kita harus bisa melihat yang di depan itu tuntunan Tuhan. Ya, firman tersingkap itu. Baru kita bisa berlari dengan tujuan Tuhan. Berlari ya, enggak diomong berjalan ya. Berlari. Tuhan suka kita cepat-cepat. Kalau sudah lihat tuntunan Tuhan, Tuhan suka kita itu dengan semangat mengejarnya. Ya, enggak leye-leye, leha-leha gitu, Tuhan enggak suka. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Loh, kenapa di dalam lari terus kok nyambung ayatnya petinju, sembarangan memukul? Berarti ada penghalang-penghalang. Gitu loh. Ya, jadi lari di jalan Tuhan bukan berarti nggak ada penghalangnya. Ada penghalangnya. Gitu ya. Nah, ini orang yang berlari di dalam tujuan Tuhan, itu benar-benar harus pakai perlengkapan senjata Allah. Harus benar-benar peka. Karena kita harus mendeteksi musuh kita. Karena di sini ditulis, bukan petinju yang sembarang memukul. Berarti harus benar-benar kita itu peka secara rohani, mana yang dipukul dan apa yang dipukul. Gitu ya. Karena kalau salah mendeteksi, salah pukul, nah kita akan nggak benar, akan kacau di dalam penyertaan langkah-langkah ngikuti ketujuan Tuhan ini, lebih sulit nantinya. Gitu ya. 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini berbicara tadi itu berlari, makanya ngomong melatih tubuh. Tetapi kalau kita ngomong berlari dengan tujuan Tuhan, berarti aku melatih rohku dan menguasainya seluruhnya. Artinya apa seluruhnya? Seluruh area kehidupan. Kita nggak bisa area satu keluarga tok bagus, kesehatan diabaikan, nggak bisa. Kesehatan bagus, keluarga diabaikan, terus pekerjaan diabaikan, nggak bisa. Jadi semua area itu harus benar-benar pakai hukum roh tadi, melalui tuntunan Tuhan. Dan itu dilatih setiap hari, masuk di dalam posisi Maria. Nggak bisa tidak dilatih. Kalau nggak dilatih, musuh pun nggak bisa mengenali. Sehingga kita memukul, kita terjebak perang daging. Padahal musuh kita roh jahat. Kita bisa kalah, kita bisa nggak nyampe. Ya, menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ketika kita melatih dan menguasai seluruhnya, kita itu sedang berbuah namanya. Melakukan kehendak Tuhan, itu menginjil. Jadi supaya jangan setelah kita menginjil, perbuatan dan kelakuan kita itu menginjil, terus akhirnya ditolak. Ya, gak bisa, harus terus tidak ada persekutuan intim dengan Tuhan di posisi Maria itu. Gak bisa berhenti. Ya, tidak bisa berhenti. Kalau berhenti bahaya. Ya, kita bisa ditolak loh. Oke? Kalau lawan itu pastilah yang tadi meninju ya. Kita teman-teman udah tahu, sadar, jaga-jaga ya di 1 Petrus 5:8-9 ya. Iblis berkeliling-keliling kan. Iblis berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, ya kan? Singa mengaum-ngaum, jadi kan auman. Jadi perkataannya, intimidasinya itu setan liciknya masuk melalui sana. Dan kita harus lawan, ayat 9, lawan dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman materialnya dan firman. Berarti harus pakai firman juga. Yang teguh. Ya, yang teguh berarti kita ngotot terhadap firman itu, ya.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi rat race itu semua menghadapi. Ya, nggak peduli, semua menghadapi. Ya, di dalam lari dengan tujuan Tuhan dan di dalam tinju meninju musuh yang tepat, nah itu semua menghadapi, ya. Oke. Sekarang kita mau keluar daripada roda ratis itu. Kita harus keluar. Tadi sepintas sudah saya bicarakan ya, yang keluarnya ya. Tetapi ini ada lagi ayat yang luar biasa ya. Jadi kita setiap hari sudah tidak mau terjebak lagi hari-hari kita. Ya. Filipi 3, 7 dan 8 dikatakan gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ya kan? Dulu kuanggap keuntungan. Waktu dia hidupnya mengejar sesuatu, uang pribadi yang dulunya dianggap berharga, dia terjebak di dalam roda ratis itu. Tapi begitu kenal Kristus, ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ketika pengenalan akan Yesus tersingkap, itu jadi terang. Begitu kita nyampe, baru yang kemarin kita anggap rugi. Artinya apa? Yang rat race itu kita anggap rugi, jadi kita keluar daripada roda rat race itu. Jadi siapa yang menarik keluar roda rat race? Pengenalan akan Kristus. Begitu ada pengenalan akan Kristus, itu artinya visi depan kita menjadi sempurna seperti Dia. Dan begitu kita punya yang ke depan, yang ke belakang kita anggap rugi. Itu artinya meninggalkan kemapanan manusia duniawi kita yang tersangkut dalam jebakan rat race. Begitu pengenalan itu dapat, kita itu posisinya keluar daripada jebakan roda rat race. Ya, pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Melepaskan semuanya itu ketika pengenalan itu datang. Ketika pengenalan itu belum datang, kita gimana ngelepasinnya? Tidak bisa. Jadi mau melepaskan itu harus rema, firman, pengertian, terang itu datang dulu. Kita percaya itu datang, baru itu lepas semuanya. Rumah lama kita. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi yang kemarin itu yang kita agung-agungkan, kita kejar, kita jadiin fondasi hidup. Rupanya begitu, kalau firman Tuhan tersingkap, itu semuanya sampah yang kemarin. Rumah lama itu sampah. Ya, tapi kalau nggak dapat terang, nggak dapat pengenalan, itu sampah itu kita anggap emas berlian itu. Dulu, ya, makanya kita terjebak di dalam roda ratis itu. Ya, Yesaya 55, 8, 9 dikatakan gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan kita manusia itu adanya di dalam ratis itu. Jebakan kematian maut itu. Rancangan Tuhan itulah di luar ratis itu. Ya, kita udah tahu tingginya jalanku dari jalanmu. Rancangan yang nggak bisa dibandingin seperti langit dan bumi. Ya, mikir pun nggak bisa kita. Mau nebak-nebak apa nggak bisa. Harus Tuhan yang menunjukkan. Ya. Oke, terus. Oke. Kalau kita sudah di luar roda rat race, kita harus menjaga tetap di luar. Karena kita bisa loh masuk lagi. Ya. Jadi hati-hati. Bisa masuk lagi. Yes, bisa. Nih ayatnya ya. 2
2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nih, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Berarti pikiran kita udah benar nih sekarang. Pikiran Kristus nih. Kita setia kepada Tuhan. Tapi bisa disesatkan pikiran kita dari kesetiaan oleh auman singa itu. Intimidasi, auman, pengajaran-pengajaran sesat itu. Jadi kita yang setia jadinya sia-sia kesetiaannya. Jadi apa yang kita pukul itu ya sebenarnya ya. Kita udah tahu dari sharing awal ini ya. Apa yang kita pukul? Ngerti sendiri ya. Nah, itu auman singa itu dikatakan seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Itu licik banget. Jadi penyesatan itu licik seperti tidak terasa. Tetapi tiba-tiba oleh tersesat. Kalau kita tidak sensitif, nggak punya rema dari Tuhan, kita itu gampang dilicikin sama iblis dan pasti bisa. Hanya firman rema yang mempunyai kekuatan yang dari Roh Kudus saja yang membuat kita tidak gampang dilicikin oleh si iblis. Ya, iblis pakai firman juga. Ya, mau nipu. Oke? Tetapi ketika kita sudah di luar ratis itu, kita harus bertahan. Kita nggak mau masuk lagi seperti tadi, dilicikin sama setan ya. Oke, sekarang ada kata-kata nih ya. Ada 2 firman. Yohanes 8 ayat 36, jika apabila anak itu memperdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, itu pertama, kita harus berpegang kepada anak itu memerdekakan kamu. Anak itu adalah Tuhan Yesus, Sang Firman, Sang Logos itu. Ya, yang sudah kita terima jadi terang, itu benar-benar kita merdeka. Artinya apa? Sudah benar-benar bukan jadi hamba iblis, hamba dosa lagi. Tetapi kemerdekaan itu kita harus arahkan kepada Tuhan Yesus. Pertama, jadi harus benar-benar pegang pada firman itu yang memposisikan kita jadi merdeka. Tidak hidup di dalam ratis lagi. Dan kedua, 1 Korintus 15 ayat 33 ayat terakhir. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kita udah di luar, kita udah bagus, kita udah terbiasa. Posisi Maria bagus gitu ya. Itu kebiasaan baik. Bisa rusak? Bisa, karena pergaulan yang buruk. Gitu ya. Nah, pergaulan yang baik nomor 1, itu kita lihat di posisi Maria. Tidak bisa tidak. Pergaulan yang baik pertama dasar adalah bergaul intim karib dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, kedua, bergaul dengan saudara seiman yang ini ya, yang sehat, yang di luar ratis. Itu istilahnya ya. Oke. Nah, kalau kita salah gaul, itu tinggal tunggu waktu aja. Itu pasti. Di ayat ini ngomong pasti. Pergaulan buruk itu pasti merusak kebiasaan yang baik. Jadi bukan kira-kira. Pasti. Jadi tinggal tunggu waktu itu. Pergaulan kalau kita salah dengan orang lain, itu yang awalnya itu kita bina intim dengan Tuhan, itu bisa lama makin kita bergeser masuk lagi di dalam jebakan ratis gak kerasa. Nah, begitu juga kalau punya kebiasaan yang buruk belum di posisi Maria, bergaullah dengan orang yang benar-benar suka firman, yang di posisi Maria. Jadi kita harapkan kita yang di dalam ratis itu bisa tertarik keluar begitu. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.